Selamat datang di channel YouTube Pewaris Cerita. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Apakah Anda siap memasuki dunia mitologi yang memukau? Mari kita temukan keajaiban dan misteri di balik kepercayaan tradisional yang kaya akan cerita epik. Dalam kepercayaan lokal, manusia bukanlah sekadar makhluk biasa, melainkan keturunan dewa-dewi, pancaran dari atribut ilahi. Namun, apa yang terjadi ketika seorang manusia bertemu dengan keajaiban yang lebih dari sekadar legenda? Ikuti kisah Jaka Tarub, seorang pria biasa yang tanpa sengaja memasuki dunia para dewi. Di sendang larangan, terperangkap antara keterlarangan dan keingintahuan. Apa yang akan terjadi saat dia bertemu Nawang Wulan, salah satu dari 7 bidadari kahyangan yang memukau? Saksikan petualangan yang menggugah hati ini di channel YouTube Pewaris Cerita, di mana mitos dan kisah epik bertemu dalam satu cerita yang menakjubkan. Segera subscribe, like, share, dan jangan sungkan berkomentar di kolom komentar untuk menanyakan atau memberi masukan dengan kami. Selamat menyaksikan. Dalam kepercayaan lokal yang masih murni dari pengaruh agama-agama pendatang, manusia dianggap sebagai keturunan langsung dari dewa-dewi, pancaran dari atribut ilahi yang suci. Awalnya, dewa-dewi hanya dikenal sebagai manifestasi energi ilahi sebelum diberi nama dan cerita sesuai dengan mitologi mereka. Konsep ini menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki energi dewa dalam dirinya, dan seberapa jauh energi ini dapat dipancarkan bergantung pada individu. Pandangan ini tercermin dalam cerita-cerita yang diceritakan oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti kepala suku, penguasa setempat, dan raja-raja, yang seringkali mengaitkan asal-usul mereka dengan keturunan dewa untuk memperkuat legitimasi dan kekuasaan mereka. Sebagai contoh, Airlangga dianggap sebagai keturunan Dewa Wisnu, Ken Arok dari Dewa Brahma, dan Kertanegara dari Dewa Siwa dan Buddha. Salah satu legenda yang menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya adalah kisah Jaka Tarub. Jaka Tarub, keturunan Raja Barwijaya dari Majapahit, tinggal di desa Tarub di bawah asuhan Ki Ageng Tarub dan Nyi Ageng Tarub. Suatu hari, Ki Ageng Tarub melarang Jaka Tarub untuk pergi ke sebuah sendang tanpa memberikan penjelasan. Namun, larangan itu justru memicu rasa ingin tahu yang besar dalam diri Jaka Tarub. Dengan hati-hati, Jaka Tarub melanggar larangan itu dan menemukan 7 gadis cantik sedang mandi di sendang. Terpesona oleh keindahan mereka, Jaka Tarub tanpa berpikir panjang mencuri pakaian salah satu gadis. Namun, rasa bersalah segera menghantuinya. Keesokan harinya, Jaka Tarub mendengar tangisan seorang gadis yang kehilangan pakaiannya. Gadis itu adalah Nawang Wulan, salah satu dari 7 bidadari yang kehilangan pakaiannya. Merasa bertanggung jawab, Jaka Tarub membantu Nawang Wulan dan menawarkannya tempat tinggal di rumahnya. Namun, ketika Nawang Wulan tinggal di rumah Jaka Tarub, muncul konflik baru. Salah satu sahabat Jaka Tarub, bernama Munding, mengetahui bahwa Nawang Wulan sebenarnya adalah bidadari dari kahyangan. Munding merasa iri dan ingin mencelakai Nawang Wulan agar tidak mengganggu kedamaian desa Tarub. Konflik ini menimbulkan ketegangan di antara mereka. Kabar tentang kedatangan Nawang Wulan menyebar dengan cepat dan warga desa berdatangan untuk melihatnya. Nawang Wulan terkesan dengan keramahan warga desa, sebuah pengalaman yang begitu berbeda dari apa yang biasanya dia alami di kahyangan. Di sebuah desa yang tersembunyi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, terdapat cerita legenda yang melekat erat dalam sejarahnya. Desa tersebut bernama Widodaren, dan legenda ini berawal dari kisah Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Jaka Tarub, seorang pria tampan yang terkenal di desanya, memiliki keyakinan bahwa belum ada perempuan di desa tersebut yang pantas menjadi istrinya. Namun, nasib membawanya ke sebuah keajaiban tak terduga. Suatu hari, saat Jaka Tarub sedang mengumpulkan kayu di hutan, dia mendengar suara gemericik air terjun yang menggoda. Penasaran, dia mengikuti suara itu dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Dengan terkejut, Jaka Tarub melihat sekelompok bidadari cantik sedang mandi di sungai. Kecantikan mereka begitu memikat hatinya, namun kejutan sebenarnya datang ketika salah satu bidadari itu mengambil selendangnya dan terbang ke langit. Tanpa berpikir panjang, Jaka Tarub memutuskan untuk mencuri salah satu selendang bidadari tersebut. Aksi tersebut berujung pada kejadian yang mengubah hidupnya. Salah satu bidadari tidak bisa kembali ke kahyangan karena kehilangan selendangnya. Merasa bersalah, Jaka Tarub mendekati bidadari itu yang bernama Nawang Wulan dan menawarkan bantuannya. Nawang Wulan dengan sedih
menceritakan tentang kehilangan selendangnya dan bagaimana hal itu membuatnya terpisah dari keluarganya di surga. Dengan penuh kasih, Jaka Tarub menjanjikan bahwa dia akan membantu Nawang Wulan menemukan selendangnya. Jika gagal, Nawang Wulan bisa tinggal bersamanya dan menjadi istrinya. Namun, ironisnya, Jaka Tarub yang sebenarnya menyembunyikan selendang tersebut, membuat usahanya mencari selendang itu tidak berhasil. Ketika Nawang Wulan menetap di rumah Jaka Tarub, kehidupan mereka menjadi penuh dengan keajaiban. Nawang Wulan memiliki ilmu sihir yang memastikan keluarga mereka tidak pernah kekurangan. Namun, Nawang Wulan memberi syarat kepada Jaka Tarub untuk tidak pernah membuka tutup panci saat memasak. Namun, rasa ingin tahu Jaka Tarub membuatnya melanggar persyaratan itu, dan akibatnya, keajaiban dalam memasak Nawang Wulan hilang. Karena perbuatan Jaka Tarub, Nawang Wulan harus bekerja lebih keras untuk menyediakan makanan bagi keluarga mereka. Konflik semakin memuncak ketika Nawang Wulan menemukan selendangnya di tempat penyimpanan beras. Nawang Wulan merasa terluka karena perbuatan Jaka Tarub yang mencuri selendangnya. Keputusasaan dan kekecewaan membawa Nawang Wulan untuk memutuskan bahwa saatnya dia kembali ke surga. Meskipun Jaka Tarub berusaha meminta maaf dan memohon Nawang Wulan untuk tinggal bersamanya, Nawang Wulan menolak dan memilih untuk memenuhi janjinya untuk menyusui putri mereka yang baru lahir. Dalam keputusasaan dan kesedihan, Nawang Wulan meninggalkan Jaka Tarub dan anaknya dengan janji untuk kembali saat bulan purnama. Ketika Jaka Tarub harus menghadapi kenyataan kehilangan Nawang Wulan, dia juga harus menghadapi amarah dan kekecewaan desa atas perbuatannya. Meskipun kehidupan mereka sebelumnya dipenuhi dengan keajaiban, sekarang Jaka Tarub harus belajar hidup tanpa bantuan sihir Nawang Wulan, sementara dia merindukan kedatangan Nawang Wulan yang tak kunjung datang. Di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Kidang Telangkas. Namun, takdir berkata lain, ia diangkat sebagai anak oleh Nyai Randa Tarub. Seiring bertambahnya usia, Kidang Telangkas tumbuh menjadi pemuda yang dijuluki sebagai Jaka Tarub. Sejak kecil, Jaka Tarub memiliki kegemaran yang tak terpisahkan darinya, yakni berburu burung dengan sumpitan. Kehidupan Jaka Tarub tidak pernah lepas dari kehadiran burung-burung yang menjadi teman setianya di rumahnya. Namun, di suatu pagi yang cerah, kegemarannya itu membawanya pada petualangan yang tak terduga. Saat menikmati kicauan burung piaraannya di halaman, suara merdu burung perkutut dari pohon mangga di halaman depan menarik perhatiannya. Tanpa ragu, Jaka Tarub berusaha menangkap burung perkutut tersebut, namun sayangnya burung itu terbang menjauh. Tak ingin menyerah, ia terus mengejarnya hingga terhenti di tengah hutan, di tepi sebuah telaga. Di sana, suara perempuan yang bermain air dengan riang menghentikan langkahnya. Keterkejutan menyelimuti pikirannya, karena di hutan yang sunyi, adakah perempuan yang berani mandi? Mengendap-endap, Jaka Tarub mendekati telaga dan menemukan 7 perempuan cantik yang sedang mandi dan bersenda gurau. Dipenuhi rasa penasaran, ia menyimpulkan bahwa mereka mungkin bidadari dari kayangan. Namun, perhatiannya teralihkan pada pakaian indah yang berserakan di tepi telaga. Tanpa pikir panjang, Jaka Tarub mengambil satu pasang pakaian itu dan menyembunyikannya di lumbung. Ketika para bidadari selesai mandi dan hendak mengenakan pakaiannya, terkejutlah mereka karena pakaian Nawang Wulan hilang. Kedinginan dan kesedihan pun menyelimuti Nawang Wulan. Namun, rasa takutnya sirna saat Jaka Tarub menawarkan bantuan dengan melemparkan sehelai kain ke arahnya. Setelah mengenakan kain itu, keduanya duduk di tepi telaga dan Jaka Tarub menawarkan Nawang Wulan untuk tinggal di rumahnya. Dengan berat hati, Nawang Wulan setuju dan akhirnya mereka menikah. Namun, keheranan mulai menyelinap saat Jaka Tarub menyadari bahwa persediaan padi di lumbungnya semakin berkurang, padahal istrinya tak pernah menumbuk padi. Keingintahuannya pun terjawab saat ia melanggar larangan Nawang Wulan untuk tidak membuka tutup kukusan saat ia pergi ke sungai. Rahasia Nawang Wulan terbongkar, dan akibatnya, buliran padi yang ia masak tidak kunjung matang. Sejak itu, Nawang Wulan harus menumbuk padi seperti orang kebanyakan. Namun, kejadian itu membawa Nawang Wulan kembali ke ingatan masa lalunya. Ia menemukan pakaian kayangan yang disembunyikan oleh Jaka Tarub dan memutuskan untuk kembali ke kayangan. Namun, penerimaan di kayangan tidak sesuai harapannya. Ia dianggap sebagai manusia dan diusir ke Laut Selatan,
di mana ia kemudian bergelar Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang legendaris. Kisah Jaka Tarub dan Nawang Wulan menjadi bukti bahwa takdir seringkali membawa perubahan yang tak terduga dalam kehidupan seseorang, dan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi.